ya, habis ini aku mau makan deh. Iya sih. Enaknya kenapa ya gitu? Ayam bakar gak sih di bawah? Enak banget. Oh iya, tadi kan Kak Doni nyebutin tuh komunikasi. Ada dua tadi Ada kan? dua kan? Iya. Kalau non verbal sih aku paham, tapi yang verbal tuh kayaknya Oh, yang verbal. iya. Jadi Dela tadi kan kamu tanya kan, apa itu komunikasi verbal? Iya. Jadi tadi kata Pak Doni tuh komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata. Jadi kayak kata-kata lisan maupun tulisan. Dan itu tuh digunakan untuk menyampaikan pesan. Gitu. Dan hal ini tuh melibatkan bahasa sebagai alat utamanya. Oh, jadi gitu ya? Ya. Makasih ya Kak Ra. Iya. Tadi kan aku udah jelasin yang verbal tuh ya, Del. Terus sekarang yang non verbal tadi apa ya? Oh, kalau komunikasi nonverbal itu cara kita menyampaikan pesan itu tanpa menggunakan kata-kata. Oh. Tapi dia lebih menggunakan kayak gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lebih menguatkan ke emosi sejati kita. Oh gitu. Jadi kalau yang verbal lebih ke kata-kata, tulisan atau lisan. Kalau non verbal itu lebih ke gestur wajah Iya. gitu ya. Oke. Makasih Dela. Oke. Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi tahu penjelasan dari komunikasi verbal ataupun nonverbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari komunikasi nonverbal. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu dibagi ada 5 jenis. Yang pertama, kinesik. Yang kedua adalah proksemik. Yang ketiga adalah paralinguistik. Yang keempat itu ada ekspresi wajah. Yang kelima adalah kontak mata. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah kinesik. Ya, kinesik itu adalah jenis komunikasi nonverbal yang dimana itu berfokus atau dimaksudkan kepada mungkin gerakan tubuh, mungkin berupa anggukan atau menggelengkan kepala. Nah, yang kedua adalah proksemik. Nah, proksemik ini bisa dikatakan sebagai jenis komunikasi yang merujuk kepada penggunaan pribadi masing-masing. Jadi ya, seperti ketika saya merasa tidak nyaman, saya lebih memojokkan diri. Nah, seperti itu adalah contoh dari proksemik. Yang ketiga adalah paralinguistik. Lah, paralinguistik ini adalah jenis komunikasi yang dimana tuh difokuskan kepada nada suara. Meskipun nada suara itu tergolong seperti verbal, nah tapi paralinguistik ini bukan golongan dari jenis-jenis komunikasi verbal. Nah, paralinguistik ini lebih condong kepada nada suara. Ketika saya mungkin agak geram atau kesal, saya agak meninggikan suara saya, atau mungkin ketika saya berbicara dengan orang tua, saya akan merendahkan suara saya. Nah, yang keempat itu ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini juga termasuk dalam jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, ketika mungkin saya agak tidak suka dengan situasinya, saya akan mungkin menyipitkan mata atau membuat muka yang mungkin agak cemberut. Nah, seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ada namanya kontak wajah. Nah, di kontak wajah ini juga sangat jelas ataupun jelas dalam mengisyaratkan jenis komunikasi nonverbal. Di mana ketika saya sudah tidak nyaman dengan lawan bicara saya, itu mungkin bisa dengan saya memalingkan atau mungkin lebih fokus kepada lawan bicara saya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis dari komunikasi nonverbal. Halo teman-teman, jenis komunikasi verbal itu ada satu tulisan seperti bicara langsung, seperti percakapan sehari-hari atau presentasi. Dua tulisan email seperti surat atau pesan teks. Kelebihan komunikasi verbal adalah kecepatan menyampaikan informasi umpan balik langsung dan kemampuan untuk membangun hubungan personal melalui interaksi tatap muka. Kekurangan meliputi resiko salah tafsir, keterbatasan jangkauan, dan ketidakmampuan efektif untuk menyampaikan informasi yang panjang dan kompleks. Selanjutnya, kelebihan komunikasi nonverbal meliputi menyampaikan pesan dan cepat dan efisien, membantu membangun kepercayaan, memperkuat pesan verbal, dan menjadi cara utama bagi mereka
yang tidak dapat berbicara atau mendengar kekurangannya, termasuk potensi salah tafsir karena perbedaan budaya, ketidakkaruratan dalam penyampaian pesan rumit, kesulitan pengendalian isyarat yang tidak disadari, dan kendala dalam komunikasi virtual. Jadi kesimpulannya, komunikasi verbal dan nonverbal saling berkaitan. Komunikasi verbal memberikan pesan secara langsung, namun komunikasi nonverbal memberikan nuansa emosi dan konteks. Dalam kehidupan sehari-hari, keduanya sangat penting bagi komunikasi yang efektif. Misalnya, saya baik-baik saja, tapi bisa dibantah dengan ekspresi wajah yang sedih.